Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak silakan ketua kelas siapkan doanya, pimpin doanya. Tapi ibu tetap cek ya. Al-Shifari, Anissa, Akila, Arli, Ardi, Alfa, Khairil. Ya. Oke kakak abang, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu mau nanya, semuanya sehat? Semangat nggak hari ini? Semangat. Oke, biar tambah semangat, gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ibu mau ngajak kakak menjawab soal-soal. Ketua kelas, tolong share linknya. Teman-teman boleh diambil semua laptop atau notebook. Oke? Tarik ya. Tentang speech to text recognition. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita? Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep dasar AI ya kakak-kakak dan speech recognition. Kemudian menggunakan Google Colab untuk menuliskan program sederhana ya. Lalu membuat program speech to text menggunakan library dari Python ya. Dan melakukan uji coba program dengan input suara membaca cerpen. Nanti kakak-kakak akan membuat sebuah cerpen lalu akan kita record cerpennya. Oke ya. Lalu kita akan merefleksikan proses belajar dan produk yang kita hasilkan nanti. Oke. Jadi speech to text dikenal juga sebagai ASR. Kakak-kakak sudah tahu pasti ya ASR. Minggu lalu ada ibu singgung sedikit ya. Nah, jadi pengenalan ucapan kita itu otomatis gitu ya. Nah, dan teknologi kecerdasan AI. Jadi cara kerjanya itu gimana gitu kakak-kakak ya? Yang pertama kita record dulu suara kita, ya. Lalu kita mengubah audio yang kita record tadi menjadi file WAV atau MP3 kakak-kakak ya, supaya bisa kita import nanti ke program kita. Karena yang akan kita gunakan nanti adalah Google Colab. Kenapa ibu penting SST ini? Yang pertama bisa meningkatkan kecepatan atau kualitas kita dalam penulisan. Jadi misalnya kita nih mau cepat-cepat kakak-abang mengetik, ya, tapi kita belum mahir gitu ya, atau sudah mahir tetapi kita tidak bisa mengetik cepat. Masih semangat? Nah, sebenarnya aplikasi speech to text ini kakak-abang mungkin sudah sering menggunakannya. Contohnya ada di handphone kakak-abang, ya. Nah, seperti Google Assistant atau Siri. Pernah gunain? Pernah ya, pasti. Kemudian ada Google Search. Pasti kakak-abang udah pernah pakai. Nah, contohnya Google Search ini, ya, kalau adik di rumah, ya, sangat bermanfaat kalau menurut ibu. Seperti adik di rumah yang belum bisa ngetik, nggak bisa pegang handphone, bisa pegang handphone. Dari kemarin adalah operator, variabel, tipe data dan juga karakter. Masya Allah, kakak-kakak masih ingat juga ya pasti. Oke, karena kita sudah belajar tentang pengenalan Python, hari ini ibu mau ngajak kakak-abang semua untuk pengaplikasiannya. Yang akan kita buat adalah simulasi atau pemrograman tentang speech to text programnya. Yang pertama kita ketikkan di sini print, lalu kita beri stream ya. Masih ingat print itu fungsinya apa? Untuk mencetak. Iya, untuk mencetak. Kemudian kita ketikkan di sini deskripsinya memulai instalasi, oke,
open, kakak-kakak boleh diikutin ya, DNI Whisper. Tanda petik itu menandakan kalau dia terima, karena dia bentuk teks, jadi harus ada tanda petik supaya dieksekusi gitu ya. Kalau nggak nanti tidak dibaca sama programnya. Ya. Jadi ini yang paket instalasi OpenAI Whisper-nya ini adalah sistem pengenalan ucapan otomatis kata ya. Model OpenAI Whisper itu digunakan untuk mentranskripsikan file audio kita gitu ya. Jadi nanti ini yang akan kita install karena dia tidak ada di dalam si korek kita. Jadi kita harus paham dulu ya kita install dia. Oke, paham ya sampai sini? Terus kita lanjut aja. Kita ketikkan, oke, tanda seru untuk menjalankan perintah shell kita nanti ya. Lalu if install if ya, dan if plus https backslash if book ya .com backslash open AI. Nah kemudian kasih backslash lagi Whisper if oke. Nah ini untuk fungsinya itu untuk menginstal langsung paket Python dari repository public ya. Ini untuk kita install, oke? Di sini bisa. Oke, kita next ya. Lalu kita ketikkan lagi sudo, oke? Login. Abang itu tanda apa ya? Install FFmpeg. Nah, yang ini fungsinya untuk menginstal FFmpeg untuk memproses file katanya. Jadi aplikasi FFmpeg ini untuk menjelaskan atau mengkonversi, ya, untuk menjalankan atau mengkonversi berbagai macam format multimedia. Kita nanti kan pakai format audio kan. Nah, jadi oke, sudah dilihat. Ketika dia akan muncul nanti apa yang dia eksekusi ya. Sudah dilihat? Blok coding yang pertama aja dulu ya. Kalau tidak ada filenya, maka kita akan lanjut mengupload file video yang sudah direkod ya. Mengupload file video yang sudah direkod. Caranya itu di sisi kanan kakak akan boleh klik lambang atau icon file ya. Di kiri ada icon file. Klik di sana. Kakak kan belum punya file audionya nih. Jadi kakak boleh lihat dulu ke depan semuanya ya. Nanti kita setelah ini akan ada tugas kelompok. Di sana kakak akan merecord ya. Jadi sekarang lihat caranya dulu. Caranya klik icon file yang ada di sebelah kirinya. Lalu klik icon upload ke penyimpanan sesi kakak ya. Nah, setelah kita klik, kita cari di mana letak audionya kita simpan. Seperti ini ya. Sampai sini paham? Nah, ibu akan tunjukkan audio yang ibu record itu nanti seperti apa ya. Nah, kakak, audionya itu kira-kira seperti ini. Kita dengar ya, suara ibu. Halo, nama saya Amelia Ramadeni. Audio ini yang akan nanti kita ubah jadi teks. Ya, halo, nama saya adalah Amelia Ramadeni. Kita coba ya. Oke, cara nguploadnya tadi sudah ya. Nah, setelah diupload maka akan ada di sini. Nah, lalu di blok coding yang kedua kita kan ada ketikan audio file path ya, sama dengan konten nama file audio. Nah, yang itu kita ganti sama tipe dari atau nama file audio kita ketika di sana ya. Kita ketikkan karena itu di domainnya maka nanti bukan yang fitri seperti yang tadi. Kalau kan ada yang fitri maka buat .mp3 oke sampai sini paham ya. Nih aku coba dulu masukin filenya. Oke, nama file itu adalah recording 3. Oke, recording 3. Kalau mau langsung kita dari sebelah juga bisa ya. Udah paham, jadi ibu sekarang mau kasih tugasnya itu per kelompok. Jadi kelompoknya langsung ibu bagikan aja. Kelompok 1 kakak abang boleh sesuai dengan timnya ya, dengan kelompoknya.
menjadi teks dengan menggunakan Google Colab. Pertama, kami akan menampilkan audionya terlebih dahulu. Nah, ternyata dia menyamping juga seperti ini teman-teman semuanya. Dan dari hasil pengamatan dan analisis yang kami lakukan bersama Google Colab di sini, yang pertama adalah memodifikasi kode dengan menambahkan yang terbuka. Hasilnya, program berhasil dimodifikasi saat dijalankan muncul teks tambahan. Tanda kutip, hasil transkripsi adalah sebelum hasil speech to text. Yang percobaan kedua, menguji program dengan membaca satu paragraf dari survei, misalnya 4 sampai 5 kalimat. Hasilnya, program mampu dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keterampilan kayak gini itu dengan memanfaatkan Google Colab sangat bermanfaat untuk kita kalau misalnya tangannya lagi cedera ataupun lagi sibuk belum pilih ngetik. Jadinya kita bisa dengan suara kita bisa ngetik sendiri dengan cara Google Colab. Ini tuh keterampilan ini bermanfaat karena bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita seperti membuat catatan otomatis, membantu menulis tanpa mengetik, atau mendukung layanan bagi penyandang disabilitas. Oke. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran speech to text dengan Python di Google Colab, saya belajar bagaimana suara dapat diubah menjadi teks menggunakan pustaka pemrograman. Awalnya agak sulit memahami kode, tetapi setelah mencoba langsung, saya lebih mengerti. Materi ini bermanfaat karena banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, misalnya pada asisten virtual dan fitur dikte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.